Halo, bertemu lagi bersama saya Noval. Kali ini kita akan membahas soal Fowler. Saya nggak tahu cara nyebutnya gimana ini. Fowler atau Fowler atau Fowler, mungkin Fowler sebutannya. Jadi Fowler ini sebuah template dashboard admin juga. Nih kan di sini ada deskripsinya. Fowler is a admin dashboard template that can help you develop faster. Jadi dibikin berbasis Bootstrap 5. Seperti yang saya tahu, Bootstrap 5 ini masih alpha, versi alpha. Jadi sebenarnya nggak bisa dipakai untuk production karena sudah pasti atau memungkinkan lah, tidak pasti tapi memungkinkan di dalamnya terdapat error yang serius, atau mungkin akan masih memungkinkan terdapat perubahan yang mungkin saja besar gitu, breaking change. Dan seperti yang saya tahu juga, Bootstrap 5 itu dia sudah tidak ada jQuery-nya. Jadi sudah dihapus. Jadi otomatis di sini no jQuery dependensi. Jadi jQuery sudah tidak sebagai dependensi lagi. Ya begitu, jadi udah otomatis kalau kita pakai Bootstrap 5 itu udah otomatis pasti tidak pakai jQuery. Walaupun ya bisa jadi juga pakai jQuery karena itu kan opsional. Jadi kita bisa pakai atau enggak, tapi by default itu enggak pakai jQuery. Jadi simpelnya itu ya, ini admin dashboard kayak admin LTE atau apalagi Tabler ya namanya, atau Stisla. Jadi ini alternatif kalau misalkan kamu mau bikin project atau lagi ngerjain project yang butuh desain dashboard admin gitu. Nah, ini bisa dipakai karena ini open source kan. Kita bisa download di sini kan source-nya, lalu kita install, kemudian kita serve atau kita jalanin di browser. Entah itu kita bisa pakai untuk project React, Vue, Laravel atau framework lainnya. Itu bisa karena ini kan base-nya tuh HTML, cuman static website aja. Jadi kita sudah jelas bisa implementasikan atau integrasikan dengan beberapa framework yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat untuk mendevelop website. Ini cara installationnya itu atau instalasinya itu lebih simple. Kita tinggal git clone, lalu kita open this folder, lalu jalankan index.html di browser. Dan di sini ada demonya. Demonya itu ini. Ini demo si template tersebut. Di sini kita bisa lihat desainnya juga lumayan clean kan, bukan lumayan lagi tapi clean banget. Oke lah, maksudnya nggak berantakan kan, ini rapi banget, desainnya juga bagus, dari estetika juga bagus. Saya lihat ini dari sisi developer ya, bukan UI designer. Mungkin kalau pandangan UI designer bisa langsung kritis gitu, maksudnya ketika lihat tampilan sebuah UI pasti di kepalanya itu lagi mengkritisi UI tersebut. Kalau misalkan UI tersebut memang ada yang kurang serg oleh maksudnya dari sudut pandang UI designer tadi. Karena saya developer yang nggak begitu mahir soal UI, jadi saya lihat ini sebagai sebuah dashboard template yang bagus gitu. Oke, di sini juga banyak halamannya, ada komponen juga, ada alert, ada badge. Ini komponen base lah, kayak yang ada di Bootstrap kan. Jadi kalau kita bikin template soal Bootstrap, jangan lupa kita override juga atau kita styling. Jadi jangan lupa styling komponen base Bootstrapnya juga, karena ketika orang pakai template berbasis Bootstrap itu berarti dia punya asumsi bahwa styling default Bootstrapnya itu udah bagus gitu. Jadi ikut di di override lah, ikut pakai template kita juga stylenya. Kadang saya menemukan sebuah template yang desainnya bagus, ketika saya pakai komponen bawaan Bootstrap malah jelek gitu, karena nggak diikut di styling. Jadi dia kayak bikin komponen sendiri tapi basisnya Bootstrap gitu. Itu kan sayang banget ya kan. Jadi kita banyak pakai custom komponen ketimbang pakai komponen bawaannya si Bootstrap itu gitu. Jadi pasti lebih besar lagi ukuran filenya. Itu dia salah satunya. Di sini banyak juga, ada avatar, ada divider, kemudian ada form elemennya. Suara tikus tuh di atas.
Oke, kemudian ada input, kemudian ada input group dan lain sebagainya, ada form layout juga. Jadi yang bikinnya ini teman saya, namanya Ahmad Saugi. Ini dia orangnya. Katanya sih inspirasi dari Stisla juga. Tapi saya kalau dilihat ya beda sih. Walaupun memang komponennya ya banyak yang sama. Dari strukturnya maksudnya, bukan dari desainnya. Kalau desain udah jelas beda banget. Dari strukturnya, dari beberapa halamannya sudah keren. Jadi kalau teman-teman mau nyoba atau mau pakai bahkan untuk production, ya mungkin bisa ditahan dulu karena ini bootstrapnya juga kan masih alpha gitu. Kalau untuk belajar atau untuk ikut kontribusi kan bagus juga. Jadi boleh dipakai lalu bikin pull request ke open source, ke GitHub repository-nya. Itu suara burung, mungkin kedengeran tuh. Nah, suara burung bapak saya, nggak apa-apa deh. Nah, kemudian kita akan coba install di lokal. Jadi cara ini gampang sih. Kita bisa tinggal clone aja ini, lalu kita jalanin file index.html di dalam folder disk atau distribution. Oke, kita buka. Saya di sini pakai WSL atau WSL lah simpelnya. Windows Subsystem Linux. Di sini pakai Ubuntu. Sini saya clear dulu. Lalu kita git clone. .git. Sebenarnya nggak usah pakai .git kan kalau nggak salah. Kenapa nih? Too many argument. Oh, salah, udah git clone malah di git clone lagi. Tunggu. Suara burung. Mungkin kedengeran ke sini. Enggak apa-apa. Enggak terlalu mengganggu kan? Tunggu dia. Lumayan lama mungkin. Ini kayaknya perlu di npm install, enggak tahu pakai package manager enggak. Kalau dilihat dari sini dia ada package JSON. Mungkin ada. Tapi di sini ada file distribution-nya. Biasanya kalau ada file distribution itu udah nggak perlu npm install lagi. Kalau kita mau npm install itu atau yarn atau apalah, kalau kita pakai package manager itu biasanya untuk development. Entah kita mau kontribusi atau mau ngapain, biasanya itu pakai itu. Kalau ini nggak perlu kayaknya karena udah ada folder distributionnya. Ini udah ada, kita bisa masuk ke dalam folder. Sini udah ada nih, ada beberapa folder dalamnya, sama yang ada di sini kan, ada disk. Jadi kalau misalkan template ini atau template static HTML itu biasanya ada folder src kan, atau kalau kepanjangannya itu source. Jadi sumbernya kayak file SAS kan, ada SAS, ada SCSS kan, atau less atau stylus. Itu biasanya ada di dalamnya, atau template engine. Template engine kan banyak, ada Nanjax, ada Pug, ada apa lagi ya? Ya pokoknya banyak. Yang saya ingat yang itu yang dari JavaScript kan. Dan saya biasa pakai Nanjax. Ada juga Pods HTML. Itu jadi file-file yang perlu diproses kan, kayak SCSS kan itu harus diproses karena browser nggak ngerti kodenya SCSS kan. Browser ngertinya kode CSS. Jadi dari SCSS itu di-convert atau ditransformasi atau diproses menjadi kode CSS yang dimengerti oleh browser. Jadi disimpan di dalam folder source ini. Jadi kayak, walaupun sebenarnya namanya itu boleh apa aja, misalkan sources atau sumber atau apa gitu. Cuman kayak udah turun temurun lah istilahnya. Jadi namanya src, lebih simple kan, lebih pendek. Ini kan ini ini file Nanjax, ini sintaksnya Nanjax kayak extend, ini kan inheritance, ini ada block dan segala macam. Kemudian yang lain juga ada di dalamnya, itu ada folder docs, ini documentation ya. Cuman benar atau enggak ini dokumentasinya, cuman kita kan belum coba, nanti kita coba mungkin. Di sini ada license. Jadi begini ya, mungkin nanti deh saya jelasin soal license ini, atau mungkin nanti saya lupa juga.
biarin aja, nanti kita coba dulu ini templatenya. Kita coba buka di browser. Sorry, salah. Explorer. Nah, kita buka folder list, kita buka file index.html ke dalam browser. Tunggu dia. Ini dia, udah jalan. Berarti lebih simple karena by default atau di dalam repository template ini udah ada file distributionnya. Jadi kita nggak usah build lagi atau kita compile lagi manual. Jadi udah gampang banget. Jadi kita bisa, misalkan kita pakai Laravel, itu kita bisa tinggal integrasiin aja ke template engine Laravelnya, kan ada tuh namanya Blade gitu, atau jadiin komponen React gitu, atau jadiin Vue, itu terserah kita kan. Yang pasti ini udah jalan tuh, udah banyak tuh komponen-komponennya, tinggal dipakai. Jadi ini bisa jadi alternatif teman-teman kalau misalkan teman-teman di sini bosen gitu pakai template yang sedang dipakai saat ini atau sebelumnya. Ini bisa jadi alternatif karena keren banget desainnya. Atau mungkin kalau teman-teman di sini sebagai UI designer gitu, mahir dalam desain, bisa ngasih masukan juga kan ke orangnya, yang pembuatnya, ke siapa nih, Ahmad Syahogi, saya lupa mulu ya, bisa ngasih masukan ini kurang warnanya atau apa, kan bisa kontribusi juga. Karena kontribusi di open source itu kan bukan cuman kode, tapi bisa ngasih masukan kayak saran desain atau nulis dokumentasi, atau kalau misalkan yang lain ya fixing bugs gitu kan, itu kontribusi juga. Jadi banyak jenisnya, bukan cuman ngoding aja begitu. Nah ini templatenya kayak gini, jadi bisa dicoba sendiri. Itu doang cara installnya, tinggal di clone atau tinggal di fork dulu, atau jangan lupa kasih start juga kan. Atau kalau misalkan pengen tahu update kedepannya gimana, ya tinggal di watch kan, tinggal dilihat nanti aktivitas di sini. Kalau ada yang submit issue, ada full request, kemudian yang lain-lain, nanti ada aktivitasnya ketahuan kan di notifikasi GitHub kamu begitu. Nah ini ada contributingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut kontribusi kayak misalkan fixing bugs atau apapun itu, bisa bikin pull requestnya di sini. Ini tinggal diikutin aja. Dan ini license-nya itu under MIT. Jadi kalau MIT itu artinya, atau simpelnya itu, kalau project ada di bawah lisensi MIT, dia boleh dipakai untuk komersial. Jadi commercial use, private use, atau kita boleh modifikasi itu, bahkan bisa didistribusikan ulang. Tapi dengan catatan lisensi bawaannya ini, sumbernya, lisensi ini itu tetap kita bawa sebagai sumber aslinya gitu. Bahkan boleh kita jual ketika kita pakai template atau kita bikin project pakai template yang di bawah MIT license, contohnya template folder ini, kemudian kita jual produk tersebut, itu boleh. Jadi nggak haram gitu hukumnya atau apa. Jadi boleh, nggak bakal jadi masalah karena diizinkan untuk commercial use begitu. Bahkan kalau misalkan template yang di bawah atau produk inilah, maksudnya software yang di bawah MIT license itu boleh didistribusikan ulang. Kayak misalkan ini saya fork, kemudian saya ganti namanya gitu, jadi apa templatenya, ganti namanya, kemudian saya bikin repo baru, itu boleh, asalkan sumbernya dibawa dengan beberapa perubahan, misalkan kan ada beberapa modifikasi, itu boleh. Atau kita pakai template ini, kemudian copyrightnya kan sini ada nih, crafted with love by Ahmad Syahogi, misalkan dihapus Ahmad Syahoginya, pakai nama sendiri, itu boleh sebenarnya. Cuman sebagai manusia kan kita harus punya adab begini. Jadi sesuatu yang gratis memang gratis, kita kan nggak perlu mengeluarkan uang kan, kita bisa download itu secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun kan. Kita bisa clone kayak tadi kan, simple aja, tinggal clone, kemudian kita udah bisa pakai kodenya. Tapi kan kita pakai kode punya orang itu mengeluangkan waktunya yang begitu banyak, bahkan bisa berhari-hari, berbulan-bulan, ya kan. Jadi udah banyak rencana, banyak waktu yang dikeluarkan, dan banyak tenaga yang dikeluarkan
Masa sih kita nggak mau ngasih kredit aja gitu kan, untuk mengapresiasi pekerjaan orang tersebut. Dalam hal ini template-nya si ini apa, Ahmad Saugi ini, ya kan. Maksudnya ya kalau misalkan kita mau mencatat nama kita ke dalam footer ini, kita boleh mencatatnya gitu di atasnya atau di bawahnya, tanpa harus menghapus nama si pembuat template-nya gitu. Ya walaupun memang nggak ada masalah ketika kita hapus namanya, tapi sebagai bentuk apresiasi itu kan lebih bagus kalau kita membiarkan namanya di situ sebagai bentuk apresiasi kita atau bentuk terima kasih kita bahwa orang tersebut sudah membuat template sekeren ini misalkan. Begitu. Ini bukan lagi soal boleh atau tidak boleh kan, tapi soal adab kita sebagai manusia kan, sebagai bentuk terima kasih dan segala macam gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah download ini gratis terus malah dijual kan, itu konyol banget. Terus diaku-aku seolah-olah itu punya kita, apalagi kan itu udah nggak ini lah, maksudnya udah harusnya kan manusia tuh berkembang gitu, semuanya mudah kan. Masa makin aneh kelakuannya gitu tahun 2020 ini, bahkan mungkin tahun depan gitu, masa ada lagi kasus-kasus seperti itu, ngejual karya orang sembarangan atau download gratis, dia udah beli karya orang terus dia malah upload lagi, dijual lagi. Itu kan nggak boleh, kecuali kalau memang karya tersebut di dalam atau di bawah lisensi yang memang membolehkan kamu menjualnya lagi. Begitu. Jadi itu soal lisensinya. Dan kalau misalkan teman-teman mau mendonasikan gitu, kayak misalkan mau ngasih terima kasih lah, bentuk terima kasih dalam bentuk uang gitu, itu boleh mentraktir lewat platform ini, Traktir namanya. Nggak mahal-mahal kok kayaknya, kirim dukungan tuh berapa nih, 5.000 kan satu dukungan, bisa lewat beberapa opsi kan. Di sini ada GoPay, OVO segala macam, itu boleh, itu banyak juga kan untuk terima kasih. Jadi begitu. Ini template admin buatan Ahmad Saugi. Templatenya itu bagus, desainnya bagus, dan fiturnya juga banyak, komponennya juga banyak. Dibuatnya dengan Bootstrap 5 maksud saya, walaupun masih versi alpha. Dan ini pasti kan kemungkinan besar diupdate kan ketika Bootstrap 5 ini sudah rilis versi stablenya, ya pasti sama si Ahmad Saugi juga dibenerin lagi atau diimprove lagi si templatenya supaya bisa digunakan untuk production gitu. Jadi ini soal template folder ini. Jadi silahkan dicoba sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.